Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita mau belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah masa tunggu. Masa tunggu. Yeremia pasal 42 ayat 2 loncat ayat yang ke-7. Dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapanmu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini. Sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Dan ayat ke-7 dikatakan, sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Nah saudara, beberapa episode lalu kita pernah belajar tentang kitab ratapan yang ditulis oleh seorang nabi bernama Yeremia. Nah saudara, Yeremia adalah dikatakan the weeping prophet, nabi yang meratap. Kenapa? Karena memang sepanjang masa pelayanannya sebagai nabi Tuhan, ternyata tidak ada satupun pertobatan yang terjadi. Atau bisa dikatakan ratapan itu dia meratap dan rasanya tidak ada satupun yang terjadi. Sesuatu yang baik, yang besar itu terjadi, tidak ada. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini, di sana dikatakan sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan. Ini adalah masa di pasal 42 adalah masa krusial yang terjadi pada bangsa Israel pasca pembuangan ke Babilonia, saudara. Dan kalau kita lihat, ini udah tinggal sedikit, ini sudah krusial, ini sudah genting. Tetapi waktu dalam keadaan genting mereka berseru minta tolong, ayo Nabi, tolong doa. Ternyata hari pertama doanya tidak dijawab, hari kedua tidak dijawab. Mungkin semakin hari Yeremia mungkin semakin ketar-ketir. Waduh gimana ya, waktunya semakin mepet. Ini semakin genting, keadaan semakin bahaya. Mungkin persediaan makanan semakin menipis. Keberadaan orang-orang yang mungkin menanti-nantikan jawaban. Bener gak nih Yeremia nabi Tuhan? Kalau memang dia nabi Tuhan, harusnya Tuhan ngomong, Tuhan berpesan. Tapi kok 1, 2, 3, 4 hari gak ada jawaban. Yeremia mungkin udah dalam keadaan depresi, dalam keadaan takut, dalam keadaan gak karu-karuan pasti saudara itu ya. Lalu Yeremia berkata apa? Lalu firman Tuhan berkata, sesudah 10 hari masa tunggu. Akhirnya saudara, hari ke-10 datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Saudara, mungkin kita seperti Yeremia yang sedang berdoa, menanti jawaban, menanti sesuatu dari Tuhan. Tapi ternyata apa yang kita nantikan belum kunjung tiba, belum kunjung datang. Jawaban itu belum kunjung terjadi. Saudara, saya mau mendorong kita semua, yuk. Jangan putus asa, tetap berpengharapan, tetap percaya. Sekalipun rasanya di depan kita ini semua jalan tertutup. Sekalipun rasanya nggak mungkin, nggak ada jalan keluar. Tetap tekun, akan ada waktunya. Akan ada masa. Di dalam masa tunggu tentu nggak enak. Tetapi ada masanya. Tuhan akan jawab setiap doa-doa kita dengan caranya. Kita nggak bisa ngatur Tuhan, kita nggak bisa setel Tuhan. Tuhan pokoknya kalau dijawab harus gini ya Tuhan. Tuhan pokoknya kalau Tuhan yang ngomong harus gini. Nggak, kita nggak bisa ngatur Tuhan. Tuhan akan menjawab dengan caranya. Tuhan akan menjawab dengan kehendaknya, dengan kedaulatannya. Tugas kita apa saudara? Tugas kita tetap percaya, bertekun, bertahan. Sekalipun mungkin hari ini doamu belum dijawab, pergumulanmu belum dijawab, sakit penyakitmu belum disembuhkan, masalah ekonomimu belum dipulihkan, masalah rumah tanggamu masih ada di sana, belum beranjak, belum membaik. Saudara, yuk tetap percaya, yuk tetap berpengharapan. Inilah waktunya di mana kita kembali bangkit dan kita tetap percaya bahwa keselamatan, pertolongan pasti datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara, di dalam masa tunggu itu adalah masa krusial. Apa yang kita lakukan selama kita menunggu jawaban Tuhan, itu penting saudara. Ya, kita punya ketekunan, ya kita punya pengharapan. Apa yang kita lakukan di masa tunggu? Biarlah hari-hari ini di masa tunggu kita betul-betul melakukan yang benar, merespon yang benar.
banyak masuk di dalam kehidupan roh, banyak menyembah Tuhan, banyak mendengar lagu-lagu rohani yang membangkitkan iman, banyak mendengar firman, banyak baca firman. Ini kita penting, saudara. Sebab apa yang kita lakukan di masa tunggu itu menentukan. Dan lakukanlah banyak persiapan. Bukan cuma persiapan rohani, kita juga lakukan persiapan jasmani kita. Kita persiapkan hal-hal yang masih bisa kita persiapkan. Ayo persiapkan. Apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan bagian kita. Dan saya percaya ada waktunya Tuhan akan menjawab setiap doa dan pergumulan saudara dan saya. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami kembali keteguhan hati. Bahwa di dalam Tuhan masih ada pengharapan, sekalipun rasanya mustahil, sekalipun rasanya berat, sekalipun kami menghadapinya dengan susah payah dan rasanya sudah letih, lesu dan tidak ada lagi kekuatan. Tuhan, biar kiranya Tuhan, kami mohon kekuatan yang daripada-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon kesembuhan-Mu. Kami mohon Tuhan, perlindungan-Mu. Engkau yang buka jalan yang tertutup. Tuhan, tolong setiap kami. Kami berseru-seru kepada nama-Mu Tuhan. Jangan tinggalkan kami. Segeralah tolong kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh aktivitas umat-Mu sepanjang hari ini. Dan apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan yang jadikan mereka berhasil. Biar kuasa kehidupan dan kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan mengalir, memerintah atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.